Tapi dia ini nih self defense yang keluar gitu loh. Sampai dia teriak, "Papi, tabrak aja mereka, bunuh aja mereka semua." Itu kata-kata seorang anak itu. Saya langsung dimasuk di hari H aja ya, tanggal 27, karena terlalu panjang kalau saya urus ke belakang. Jadi sebelum kejadian itu kira-kira jam 10, dipimpin oleh Kapolsek, ada 16 orang, termasuk kepala desa, ketua RT 4, Hendra, ketua MUI kecamatan, berikut beberapa mungkin ada tokoh agama lainnya, ustadz ataupun dan tokoh-tokoh muda yang lain, mendatangi saya dan meminta saya untuk menghentikan kegiatan anak-anak yang sedang liburan melakukan retret. Tapi saya dengan tegas saya katakan, saya tidak bisa menghentikan itu karena saya cuma menggunakan hak saya sebagai warga negara. Dan tentunya tidak memuaskan jawaban itu. Dan mereka bicara, asalkan tidak melakukan kegiatan beragama, kami akan persilakan. Saya tanya kembali, apa definisi kegiatan beragama? Tidak ada seorang pun dari 16 orang itu menjawab pertanyaan saya. Malah berkata ya pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya ya jadi repot buat saya gitu dalam hal ini. Ya kan? Dan lagi, beberapa pertanyaan lagi, seperti ada terakhir ada RT Hendra itu berkata kan, kalau cuma satu mobil kita udah sepakat katanya. Saya tidak pernah bikin kesepakatan itu. Tidak ada kesepakatan itu yang seperti yang dia katakan, dan itu dipotong videonya terakhir ya. Cuma satu mobil. Saya cuma katakan keluarga saya keluarga besar, tidak mungkin saya dengan satu mobil saya ada di sana. Nah jadi akhirnya saya bilang dengan masalah hak warga negara tadi ya, Kapolsek bilang, kalau saya paham, tapi warga ini tidak paham. Dan saya dengan tegas saya katakan, itu tugas-tugas Bapak sekalian sebagai Kapolsek, aparat kepala desa maupun RT untuk memberi pemahaman pada warganya. Kalau apa yang kami lakukan itu saya lakukan sesuai dengan undang-undang, dan itu hak saya sebagai warga negara. Dan akhirnya tidaklah terjadi kesepakatan dan mereka meninggalkan tempat itu mungkin dengan situasi yang kurang nyaman atau apa ya. Mereka pergi dan mereka dengan alasan waktunya sholat Jumat katanya. Dan saya masih berkata dengan baik pada mereka, semoga bapak-bapak sekalian setelah sholat Jumat mendapatkan hidayah dan kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikanlah permasalahannya. Tapi yang terjadi ya seperti kita ketahui semua, mungkin saya nggak perlu cerita ya, begitu banyak video viral yang beredar. Nah silakan diterjemahkan sendiri oleh netizen maupun para pemirsa atau siapapun lah yang berkepentingan untuk hal seperti itu, termasuk aparat. Dan sekali lagi kenapa ini saya laporkan akhirnya penistaan agama terakhir ini dalam Dumas ya, karena yang saya inginkan itu kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai umat beragama ini, tapi hak kami sebagai warga negara untuk meminta hak kami untuk beribadah sesuai Undang-Undang Dasar dan sesuai ratifikasi HAM yang disetujui oleh pemerintah di PBB. Nah, silakan. Sebenarnya gambaran dari ketua RT dan Kapolsek ini peranannya gimana sih? Kalau di video viral ya, mungkin Kapolsek itu dalam video seolah apa ya, mungkin orang-orang tuh menganggapan mendukung terkait adanya retreat itu, membiarkan itu. Ya kalau silakan kalau dibilang terkesan membiarkan ya karena ada bahasanya Kapolsek saya mengerti tapi yang lain masyarakat ini mengerti apa tidak kan, saya tidak. Sama dia sempat ngomong ke Pak Wedi bahwasanya saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Nah itu maksudnya dia ada dendam apa sih sama Pak Wedi sampai dia mengatakan hal seperti itu? Itu sama aja dia seperti kayak, ya lu kalau nggak mau ikutin apa kata teman-teman di sini semuanya, ya kalau ada apa-apa ya kesal lu gitu, ya kan gitu. Jadi kalau dibilang pembiaran, ya seperti ada pembiaran, tapi kami kan hanya bisa menduga, makanya kami melaporkan Pak Kapolsek ke Propam Mabes Polri. Tapi kalau ketua RT sendiri gimana? Ya, kan pasti ada peranan di situ kan, soalnya kan ramai itu emang kan pasti ada lah gitu. Kalau saya lihat yang saya rasakan ya, saya harus merasakan. Jadi seolah ada pemaksaan kehendak. Kalau bahasanya, kalau cuma satu mobil, Bapak boleh ke sini. Tapi kalau lebih, kami tidak izinkan. Maksudnya apa? Itu pertanyaan. Kan itu sudah melanggar undang-undang kan, kebebasan berkumpul dan berserikat sudah dilanggar oleh dia dalam hal ini. Apalagi kebebasan beragama. Berkumpul pun dia sudah cegah gitu bahasanya gitu loh.
Itu ada di video, dia nyatakan kan, satu mobil sesuai kesepakatannya macam mana? Nggak mungkin saya bikin kesepakatan seperti itu. Ya kira-kira begitulah pandangan saya. Tapi sampai akhirnya jadi rusuh, gimana tuh? Salib kan biarkan gitu, dibongkar. Kasarnya, salib itu kan sampai masuk ke dalam villa. Maksudnya dicopot ya kalau kasar. Salib itu gini, kami ini orang Minahasa gitu loh, punya kebiasaan setiap pasca itu kita bikin salib gitu loh. Dan itu buat mengenang kematian Kristus sampai kebangkitan biasanya kalau kami pasang itu di pojok sudut rumah kami gitu loh. Nah, itu kami taman di belakang. Itu bulan April kejadiannya. Dan mereka melihat itu, mereka nggak tahu, saya nggak ngerti. Apakah mereka alergi atau mereka rasa sakit gigi itu, lihat itu. Mereka suruh saya masukin. Saya masukin ke dalam apa? Ke dalam rumah. Di dalam ruang kami yang ada kayak tempat ruang doa lah, kalau musola lah kalau umat Islam ya. Tapi ada. Sampai kejadiannya rusuh itu gimana sih? Sampai masa masuk ke dalam, sampai masa masuk kejadiannya rusuh. Nah ini saya udah berkali-kali tanya apa-apa. Saya lagi sikat gigi pada saat itu. Setelah itu ya, setelah PDSI pembicaraan itu selesai, tutup ya. Saya mau sikat gigi. Tahu anak saya yang kecil, anak saya 2, yang besar nggak ikut, yang kecil ikut. Dia bilang, "Papi, ada orang naik pagar." Saya keluar lihat pagar. Saya keluar dari kamar saya keluar. Yang saya lihat bukan pagar yang dinaikin, tapi pagar yang dirobohin. Dan situ sudah mulai terjadi teriak-teriakan, maki-maki, menantang berkelahi, memecahkan pot-pot bunga, menendang, merusak mobil, sudah mulai. Dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk handphone saya pun hilang, mengambil gitar, dan dihancurkan gitar itu gitu loh. Dan memprovokasi saya dengan kata-kata yang mungkin saudara sudah lihat, mana seperti kata-kata jangan mengotori ya itu ya, seperti itu ada, saya nggak usah ulangin lagi. Nah jadi, tapi saya punya sikap satu, saya harus selamatkan anak-anak kami, mengevakuasi dengan aman dan selamat, walaupun dalam tekanan intimidasi. Ya mobil digedor-gedor, mobil sudah dalam mobil dipukul-pukul, mobil masih diteriakin dengan segala macam gitu loh. Sampai anak saya kecil itu, mungkin ada video viral ya, berteriak gitu loh. Kalau seorang anak, yang itu ada 2 orang, yang satu agak lebih histeris, tapi dia nangis. Tapi anak saya ini memang dia agak pemberani dikit gitu loh. Tapi dia ini nih self defense yang keluar gitu loh. Sampai dia teriak, "Papi, tabrak aja mereka, bunuh aja mereka semua." Itu kata-kata seorang anak gitu loh, yang membuat saya jadi miris gitu dengan hal seperti itu gitu loh. Dan ini kan berbahaya buat masa depannya. Nah itu yang maksud saya, kenapa kami bertekad tuh menaikkan laporan ke Barreskrim sampai untuk perlindungan anak gitu loh. Kira-kira trauma itu kita nggak bisa lihat fisik, Pak. Tapi sempat ada down atau gimana? Sempat. Kan saya ada podcast dengan Uya ya. Sampai anak saya tanya, "Masih mau nggak balik situ?" Kalau ke situ lagi nggak mau katanya gitu. Dia mengalami ketakutan yang sangat gitu loh. Padahal itu kan villa keluarga. Kenapa mesti takut? Kan begitu. Nah itu kan menunjukkan satu trauma sebetulnya menurut saya ya, yang awam ini secara psikologis gitu. Nah nanti biarlah asesmen yang membuktikan itu gitu. Nah ini kan setelah melaporkan katanya dapat intimidasi supaya cabut laporan. Jadi ya, kalau intimidasi sih kita menduga lah intimidasi ya, karena persuasif. Ya secara persuasif. Jadi kami tuh sempat diundang oleh salah satu kabit ya di Kanwil Kemenham, itu gak pernah disampaikan juga kepada oleh rekan saya. Jadi kami diundang dikirain mau ketemu Pak Dir Krinum ya kan, tapi habis itu ya, ketemunya Pak Wadir. Nah di situ kabit tersebut ngomong bahwa kami sudah turun ke lapangan bersama Pak Dir, kami sudah assessment bla bla bla, dan akhirnya tercapai kesimpulan bahwa keadaan di desa Tangkil itu mencekam ya kan, dan bisa nggak kalau misalnya yang 7 tersangka ini, aku masih 7 ya, belum 8, 7 tersangka ini ditangguhkan penahanannya, dan apabila bisa dicabut laporannya. Dia bilang kita setuju bahwa otak dari kejadian tersebut harus ditahan, tapi kalau ini kan yang 7 ini cuma ikut-ikutan, dia bilang gitu. Nah di situ Pak Wadir aja sampai bertanya kepada dia, "Anda ini datang sebagai perwakilan pribadi atau dari lembaga?"
kalau dari lembaga, dia bilang dari lembaga. Oke, kalau dari lembaga tahu nggak ketua Kak Kanwil? Tahu, dia bilang gitu. Nah, diulang sampai 4 kali sama Pak Wadir. Nah, jadi kalau kami menaik kesimpulan bahwasanya Kabit ini bukan bergerak sebagai lembaga, dia seperti kalau pandangan kami seperti advokat dari 7 tersangka tersebut yang lagi coba memediasi kejadian tersebut. Gitu. Jadi ya itulah kira-kira intimidasi yang kami dapatkan. Nah itu kan 7 tersangka sama 8, tapi kan di lokasi banyak ya Bang. Itu gimana Bang? Yang ditekan 8. Ya pada prinsipnya kami kemarin sudah datang langsung ke Polres Sukabumi, bertemu langsung dengan Pak Kasat Reskrim, bahwa kami nggak mau bersenang-senang dulu, nggak mau bersenang hati dulu, karena ya tapi tetap kita apresiasi apapun itu bentuknya, tetap mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Sukabumi dalam hal ini telah menangkap dan menahan sejauh ini sudah 8 orang. Tetapi menurut kami berdasarkan video saja itu pelakunya itu ada ratusan. Jadi kami tetap mendesak kepolisian dalam hal ini untuk segera menangkap semua pelaku yang terlibat, mau dia kabur kek, mau kemana kek, di DPO kek, apa kek segala macam. Intinya kita tetap mendesak kepolisian tangkap semua. Bahkan menurut kami dalang-dalangnya ini belum ketangkap semua. Mungkin baru salah satu aktor di balik ini semua. Salah satu oknum ya, ketua PAC partai besar lah, partai besar merah lah di Republik ini gitu loh. Salah satu pelakunya itu sudah ditangkap, inisial Y. Nah, mungkin ada oknum-oknum lain juga yang ikut serta untuk operasi ini. Mungkin udah dianggap sama mereka udah operasi ini, sudah dipersiapkan. Bayangkan saja ratusan orang mengumpulkan, kita ngumpul ngopi 5-6 orang aja susah, apalagi untuk ratusan orang yang notabene mohon maaf di perkampungan. Saya pun orang kampung, ngumpul aja susah gitu kan, ngumpul nggak ada waktu gitu. Ini apa nih? Apakah ada bakwan di balik udang nih? Kenapa rebutan banget nih kayaknya warga mau ngerusak nih tempat? Gitu. Bahkan dari kampung sebelah aja ternyata ada yang ikut gitu loh. Gitu. Nah ini Bang udah ngelaporin ke Kapolsek ya kalau Bareskrim. Iya. Pak Waidi sendiri apakah takut dasi lah? Kami dari awal berkomitmen sebagai kuasa hukum, saya dan partner saya dan tim, kami tidak ada rasa takut selagi membela kebenaran. Kami pun selalu menguatkan klien kami Pak Wedi. Kalaupun Pak Wedi sedikit merasa ada kekhawatiran, Pak jangan takut Pak, kalau kebenaran kita jangan takut. Saya secara pribadi, agama saya Muslim, partner saya Nasrani. Kami tidak melihat agamanya di sini, tapi membela kebenaran. Siapapun, jangankan Kapolsek, presiden pun kalau memang salah, ya kita laporkan. Kalau memang salah, jadi kita semuanya sama lah di mata hukum, nggak usah mentang-mentang Kapolsek, mentang-mentang ini kita nggak ada melihat di situ. Kita tetap maju. Tapi Waidi sendiri sempat ada intimidasi nggak sih? Kalau intimidasi secara langsung menurut saya enggak ya, tapi ada beberapa telepon-telepon yang tidak saya kenal. Ya, mengatakan saya dari ini, berusaha persuasif lah, bahasanya gitulah. Tapi ya silakan diterjemahkan intimidasi atau apapun ya. Buat saya ya itu udah cukup lah, saya kenyang lah makan begitu gitu loh. Itu bukan hal yang tidak biasa, kadang-kadang ya cukup lah gitu loh. Udah kenyang. Udah tinggal di tempat situ. Yang penjaga kan penjaga ada Pak Yongki. Pak Yongki masih di situ. Suami istri. Kalau Pak Wedi kan di daerah sini lah, di Tangerang. Karena jadi sebenarnya kalau berbicara kekhawatiran sih dari awal komitmen kami kita sampaikan langsung Pak Wedi. Pak kalau setengah-setengah, kalau memang ini nggak usah. Tapi kalau mau full, mau kita pakai mobil turbonya full Pak, saya bilang. Kalau pakai eco modenya saya nggak mau Pak, saya bilang. Jadi nggak harus pakai turbo, minyaknya juga harus turbo juga gitu loh. Jadi kita gas terus. Tapi soal sumbangan 100 juta kan katanya disumbangkan ke masjid, itu gimana ceritanya? Jadi gini, ini memang kita akan sumbangkan, bukan tidak gitu loh. Kita akan sumbangkan, ini pas ya pertanyaan yang bagus nih. Kami akan sumbangkan, tapi di framing kalau tidak dibagikan gitu oleh si Sang Kades kan, di podcastnya Pak KDM gitu loh. Nah, saya perintahkan kepada Pak Yongki, tolong kamu rilis, saya minta. Masjid di sekitar dan musola di sekitar, ya minimal 4-7 gitu ya kan. 3 masjid, 4 musola lah, saya pikir cukup lah mewakili di situ kan.
untuk saya akan alokasinya secara proporsional gitu loh. Tapi sampai saat ini para masjid tersebut masih menyatakan kami lagi berkoordinasi, belum bisa menerima. Bukan belum mau nih bahasanya nih, belum bisa gitu loh. Sampai saya keluar statement, kalau sampai dalam beberapa hari ke depan tidak ada, karena itu uang di tangan kami ya, bukan di tangan saya lah persisnya, masih dititipkan di Yongki, saya akan ambil itu dan akan saya serahkan ke tempat-tempat yang mungkin lebih membutuhkannya, kalau mereka tidak membutuhkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi, saya mengkanter pernyataan daripada Kades yang menyatakan, kami tidak mendapatkan dengan gaya bahasa retorikanya yang luar biasa gitu loh. Saya juga heran. Dia belajar teater di mana gitu loh. Iya kan, mungkin dia belajar di Broadway kali. Gitu loh. Berarti masjidnya daerah situ juga? Iyalah, kan kita biar gimana pun juga, saudara saya Yongki itu sudah jadi warga desa Tangkil di RT 4 dan dia sudah berKTP sana bersama anak-anaknya. Nah, saya kan nggak mungkin di tempat yang lain gitu loh. Tapi kalau orang kita mau kasih menolak, apa kita mesti pasang menerima? Alasan utamanya apa sih Pak? Sampai ngasihkan orang-orang kadang, oh jadi sifat mungkin Bapak dipuji sama. Oh, kita nggak ada pikiran dipuji ya. Artinya gini, saya nggak tahu kenapa mereka menolak. Ya, mungkin diduga mungkin ada ilfil lah mungkin gitu loh. Ya kan kalau pas, oh kita ilfil nih nggak enak hati, bisa aja kan. Bukan berarti mereka bersalah ya, tapi ilfil gitu loh. Rasa bersalah mungkin kan. Bukan salah nih, saya nggak bilang bersalah ya, tapi ilfil, rasa bersalah gitu loh. Nah jadi mungkin nggak enak hati, jadi mereka akhirnya menunda, ya kan? Makanya bukan tidak, bahasanya belum. Nah karena mereka bilang menunda atau belum, ya saya tahan dulu lah, ya kan sampai melihat situasi lebih lebih kondusif. Berarti uang masih masih utuh. Sampai sekarang bukan di Bapak. Bukan di saya, di Pak Yongki. Oh, Pak Yongki. Karena Pak KDM mentransfernya ke beliau, bukan ke saya gitu loh. Masih nunggu negosiasi, Bapak. Iya, lagi menunggu sampai dapat kesepakatan siapa yang mau dan layak menerima. Alasan utamanya apa sih? Maksudnya? Alasan utama. Ini loh. Alasan utamanya ngasih, kami memperhatikan hukum kasih aja, kami umat Kristen kok gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kami disakiti, kami mendoakan yang menyakiti kami gitu loh. Iya kan? Kalau kami dianiaya, kami mendoakan mereka gitu aja kan. Jadi saya sesederhana itulah bahasanya gitu loh Pak. Jadi bukannya kami karena pengen jadi pansos nih, superhero pahlawan kesiangan, ya lah itu jauh lah daripada pemikiran kami. Karena gini, kerusakan itu pun secara fisik pun mungkin nggak seberapa ya, kaca-kaca atau segala macam itu mungkin nilainya paling berapalah gitu loh, ya kan nggak sebanyak itu gitu loh. Kalau terus jadi saya jadi proyek dong kalau begini, nanti saya bikin kerusuhan aja biar dapat gantuan lain, kan repot kayak begini. Dan sekali lagi saya tekankan gitu, bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Tapi mungkin dengan kebijakan pemerintah, ya kan, dengan dukungan aparat gitu loh. Kenapa saya mohon ini pemerintah ini? Karena pemerintah ini kan wakil Tuhan menurut ajaran kami gitu loh. Jadi pemerintah itu wakil Tuhan. Tidak ada pemerintah yang berdiri tanpa izin Tuhan. Menurut saya ya, menurut Alkitab kami gitu loh. Nah jadi di satu sisi lagi gitu loh. Kalau saya bicara nih, ada satu ayat dalam Alkitab kami menyatakan gitu kan, berikanlah yang kepada kaisar, milik kaisar kepada kaisar, dan kepada Tuhan milik Tuhan. Secara manusia kami mengampuni mereka gitu, karena itu haknya Tuhan, dan kita ambil bagian kita mengampuni dan memaafkan mereka. Tapi untuk proses hukum, itu hak negara, bukan hak kami. Kami juga nggak boleh mengambil alih itu, karena akan jadi presiden buruk ke depannya. Terakhir harapannya Pak? Harapannya? Bapak. Saya harap kesetaraan di Republik ini benar-benar diberlakukan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi, karena hal ini bisa saja menimpa saudara-saudara kita yang lain di belahan Indonesia yang lain, tadi Indonesia Timur, di Indonesia Barat, Tengah, ataupun dimanapun saudara-saudara kita berada semua. Jadi, biarlah ini jadi pelajaran yang mahal dan memang melelahkan. Tapi kalau setiap sesuatu yang mahal itu, nilainya juga tinggi gitu. Dan saya harap ini memang menjadi hal yang bernilai untuk jadi satu prioritas pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang ada demi kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih.